Hai, welcome back to my channel, Anthony Zarsono. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 prinsip untuk kalian bisa sukses sebelum kalian berusia 30 tahun. Nah teman-teman, ini benar-benar kenapa aku bikin prinsip sukses ini, karena menurutku audiens yang biasanya nonton video aku adalah milenial dan juga yang paling banyak adalah Gen Z. Dan teman-teman, yang paling keren adalah Gen Z ini tuh masih berusia 15 tahun, 16 tahun, bahkan sempat ada yang komen juga di usia 14 tahun udah nonton video tentang investasi. Bahkan ya teman-teman, saya sendiri waktu di zamannya saya itu udah termasuk orang yang paling muda mulai berbisnis, mulai membaca buku-buku motivasi. Waktu itu di usia 16 sampai 17 tahun. Tapi saat ini orang-orang di usia 13, 14 tahun sudah nonton bicara tentang investasi, sudah bukan tentang bisnisnya tapi lebih ke investasinya, dan ini keren banget. Dan teman-teman, kalau kalian masih usia 15 tahun, kalian boleh komen ya, karena menurutku aku appreciate banget sama orang-orang seperti kalian, karena kalian itu punya waktu dan akan jadi jauh lebih sukses daripada kita orang ini, karena kalian punya waktu yang tidak pernah bisa dibeli oleh para kita ini. Dan kalau kalian benar-benar maintain semangat kalian untuk terus belajar, kalian pasti akan jadi sebelum usia 30 tahun. Keren banget, aku appreciate banget. Dan pertama, kita akan masuk pembahasannya. Please nonton semuanya ini sampai habis, karena ini akan sangat penting buat kehidupan kalian semua. Prinsip yang pertama, jangan pernah bergantung pada satu jenis pekerjaan saja. Nah, kebanyakan teman-teman yang kita sering lakukan adalah ketika kita punya pekerjaan atau kita lagi bekerja di tempat orang, kita tuh fokus di sana terus. Setelah itu pulang, memang kita udah gak ada kerjaan, kita akhirnya apa? Nyantai-nyantai, nggak benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, tidak upgrade ilmu. Nah, ujung-ujungnya apa? Malah main games, malah baca komik, terus malah tidur-tiduran. Nah, ini tuh yang benar-benar salah banget. Dan menurutku, kalian ini ketika masih muda, hustle sehustle mungkin. Jadi push limit kalian sampai kalian itu benar-benar merasa capek banget. Karena apa teman-teman? Di zaman era informasi ini, good is not enough. Excellent yang harus kalian punya. Jadi kalau kalian mau sukses di usia yang sangat muda, jangan pernah berharap kalian itu sudah bekerja bagus saja cukup. Kalian harus lebih dari bagus. Kalian harus excellent. Kalian harus bekerja jauh lebih apa yang diminta sama orang. Nah, ketika kalian sudah memberikan hasil yang sangat bagus dan kalian pulang juga masih upgrade ilmu, masih mencari pekerjaan lain yang mungkin bisa freelance, menambah tabungan kalian, bukan menghambur-hamburkan uang, itu kalian pasti akan menambah atau mengupgrade ilmu kalian jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang lain. Jadi teman-teman, ketika kalian nonton video ini, aku yakin kalian itu bisa sukses luar biasa kalau kalian terus push your limit before 30. Karena ketika kalian 30, kalian sudah punya pengalaman yang banyak banget, kalian sudah punya tabungan yang banyak banget, dan kalian bisa ngapa-ngapain sesuka kalian. Nah, yang kedua adalah jangan pernah menghambur-hamburkan duit kamu. Nah, teman-teman ingat ya, bisnis itu is all about up and down. Up and down. Jadi benar-benar kalian jangan pernah berpikir bahwa apa yang kalian lakukan sekarang, wah dapat untung banyak, dan kayaknya gampang banget mau mengerjakan ini. Akhirnya apa? Kalian menghambur-hamburkan duit kalian. Enggak, jangan seperti itu teman-teman. Kalian akan ada saatnya kalian itu merasa bahwa wah enak banget ya, di zaman itu aku bisa menghasilkan duit segini, tapi kok sekarang rasanya susah banget. Itu pasti ada kejadian yang seperti itu. Jangankan saya yang masih cupu ini, seperti Ciputra yang sudah besar banget, bapak properti Indonesia, bahkan bisa dibilang bapak properti dunia dia, karena propertinya bukan cuma di Indonesia aja. Beliau ini di usia 20 tahun sampai usia 40 tahun, beliau itu mendapatkan proyek yang sangat besar dan kenaikannya tuh gila-gilaan. Net worth-nya dia tuh naiknya sangat-sangat cepat. Dia tiba-tiba didapat proyek Ancol, dia dapat proyek-proyek Pasar Senen, banyak banget proyek-proyek yang dapatkan, dan dia mendapatkan uang yang sangat banyak, dan dia selalu merasa saya benar-benar Midas touch, apa yang saya sentuh menjadi emas. Tapi teman-teman, ketika ada suatu krisis, boom, di 98, dia harus hidup kembali lagi menjadi nol. Dia bahkan bukan nol tapi minus.
Bahkan dia sampai pernah suatu kejadian di tempat makan dia nangis. Dia bilang ke istrinya dia habis ketemu sama satpam di depan rumahnya. Dia ngerasa bahwa satpamnya itu jauh lebih kaya daripada dia. Memang dia digaji kecil, tapi dia tidak punya hutang. Teman-teman, pada saat itu dia sudah punya kekayaan ratusan miliar, tiba-tiba minus ratusan miliar. Bayangkan teman-teman, di usia 40-50 tahun, beliau mulai lagi dari nol, dari minus. Bayangin teman-teman, kalau kamu udah menjadi orang terkaya, tiba-tiba dihantam, terus benar-benar jadi nol lagi, itu kamu pasti akan menyesal banget kalau kamu, apa yang sudah kamu cari itu kamu hambur-hamburkan terus, karena kamu tidak pernah merasa bahwa suatu saat aku bisa jatuh. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ini masih nyambung tentang yang kedua, tentang prinsip hambur-hamburan itu. Yang ketiga, kalau kamu harus mengabaikan kecenderungan untuk ikut-ikutan pamer di sosial media. Karena ini menurutku bahaya banget dan ini sangat-sangat toksik. Ketika teman-teman ngelihat seseorang sudah berhasil, nah teman-teman itu nggak ngelihat effortnya mereka itu seperti apa. Atau mungkin teman-teman, banyak banget sekarang ini yang mereka ini menunjukkan kesuksesannya padahal bukan duitnya mereka sendiri. Kalian pasti paham banget, duitnya itu bukan dari mereka dan mereka itu cuman settingan, robot doang yang dikendalikan di belakangnya. Ada orang besar di belakangnya yang men-setting orang ini supaya terlihat sukses dari bisnis ini, dan akhirnya menyedot uang-uang kalian ini semua. Nah teman-teman, ini juga bahaya banget. Jangan pernah compare kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah minder karena mereka atau kamu punya path-nya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Kalau kalian merasa termotivasi, it's good. Tapi kalau kalian menjadi toxic, jangan langsung unfollow, langsung unsubscribe, karena itu tidak akan merubah hidup kamu menjadi jauh lebih baik, tapi jauh lebih buruk. Nah, yang keempat adalah selalu upgrade diri. Ini penting banget teman-teman. Di usia aku 16 tahun, 17 tahun, aku senang banget baca buku-buku motivasi. Tapi kalian ini jauh lebih hebat, karena aku yakin pasti salah satu dari kalian ada yang masih umur 15 tahun, 14 tahun sudah nonton tentang investasi yang aku berikan. Ini keren banget. Dan teman-teman, kamu harus terus untuk mengupgrade diri. Karena di zaman sekarang ini saya bisa bilang kalian itu hidup jauh lebih susah dibandingkan orang-orang dulu. Ketika orang-orang dulu bisa mempunyai bisnis yang bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun tanpa harus inovasi, sedangkan kalian ini tuh bisnisnya pasti up and down. Hari ini rame, belum tentu 1 tahun ke depan itu masih rame lagi. Jadi kalian itu compete sama orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kalian. Orang-orang excellent. Makanya kalian ini kalau tidak upgrade ilmu, malah malas-malasan terus, itu akan membuat hidup kamu itu menjadi kalah saing dengan orang lain. Dan akhirnya kamu itu tidak berhasil dan menyalahkan diri kalian terhadap orang lain. Banyak kok cara untuk mendapatkan ilmu. Kalau dulu ya teman-teman, semua itu harus ikut di workshop, dan workshopnya pun juga pasti ke orang-orang di luar negeri, which is itu mahal banget. Nah tapi teman-teman sekarang ini di zaman informasi itu gampang banget, kalian bisa belajar dari mungkin YouTube, dari TikTok, dari Google, semua itu bisa dipelajari kalau kalian itu benar-benar pengen mencari pembelajaran. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan kalau kamu itu masih belum berhasil, karena kamu tidak benar-benar belajar. Dan yang kelima, yang paling penting adalah jangan pernah untuk tidak berinvestasi. Pastikan kalau kalian itu berinvestasi. Nah teman-teman, kesalahan dari orang tuaku dulu adalah dia ini begitu mendapatkan duitnya itu disimpan. Duitnya disimpan di dalam bank. Dia tidak membuat duitnya ini menjadi investasi, tidak diinvestasikan di otak, tidak diinvestasikan di properti, hanya di dalam bank. Dan akhirnya apa teman-teman? Saat ini iri dengan teman-temannya yang pada saat itu sudah membeli tanah, sudah membeli properti duluan. Dia bilang, gila ya, enak banget ya. Coba kalau dulu aku tuh beli tanah seperti mereka gitu loh. Mereka sudah bisa pensiun, sedangkan orang tuaku masih harus bekerja. Nah ini tuh kayak
sindrom yang sebenarnya antara kerja keras dengan kerja cerdas gitu loh teman-teman. Kita kadang-kadang ya suka sibuk mencari uang, tapi tidak pernah membuat uang kita untuk bekerja untuk kita sendiri. Nah itu yang salah banget teman-teman. Pastikan ketika kalian sudah mendapatkan duit inilah yang harus bekerja untuk kita. Teman-teman, setiap dapat duit, belikan properti, belikan tanah. Karena apa? Kalau kalian tidak membelikan itu, kalian akan menyesal ke depannya. Kalian akan ngelihat teman-teman kalian sudah bisa pensiun, bisa mendapatkan duit yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar bekerja. Jadi teman-teman penting banget, apapun duit yang kalian punya, investasikan. Karena akan ada saatnya duit investasi kalian itu bisa jauh mengalahkan aktif income kalian yang setiap hari kalian cari, yang setiap hari kalian itu lihat, kerja, dan buang tenaga kalian itu semua. Nah teman-teman, 5 prinsip ini harus kalian pegang supaya kalian itu benar-benar bisa sukses di usia 30 tahun. Nah teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan teman-teman, jika kalian suka dengan video kali ini, pastikan kalian klik tombol like. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike, nggak masalah. Dan kalau kalian masih punya saran atau punya pertanyaan, itu kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa, selalu bagikan video-videoku ke teman-teman yang lain supaya banyak milenial di Indonesia yang bisa beli properti pertamanya mereka sendiri. Teman-teman, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!